Ajaran Edis dan Rudy itu sama. Rudy poligami, kawin 2 kali. Edis mengatakan, kalian jangan menyesatkan ketika orang itu poligami. Oh, sama ya. Ketahuan main-main di belakang. Ternyata saling membela. Di depan-depan kelihatan ada superior, ada saling satu nyerang satu. Biar algoritmanya dapet lah. Orang-orang punya rasa iba lah, biar kirim-kirim donasi terus. Oh gitu ya. Yang lain-lain yang hanya bermodal, yang namanya ikuti saja, typing-typing kenceng, udah nyumbangin, minimal mereka nggak makan sehari, yang penting nyumbang buat Tuan Edis. Malah akhirnya ketahuan ada permainan drama, seolah-olah kasihan. Membuat perasaan iba yang berkepanjangan. Seolah-olah dizolimi. Ya, jadi permainan-permainan itu sama seperti permainan umat Mokondo, ya guys ya. Umat Mokondo cara berpikirnya juga seperti itu. Mainnya selalu playing victim, diseranglah. Setiap hari diseranglah, belum makanlah. Tidurnya di bawah kalau umat-umat Mokondo ketika waktu di Palestina itu kan mereka tidurnya di tenda-tenda di bawah karpet lah. Edis pun juga gitu, tidurnya beralaskan karpet. Amerika ini bos. Dipikir Indonesia kali ya musimnya hanya musim tropis yang hanya 2 musim gitu. Ini ada salju bos, kok tidurnya di tikar bos. Ya bagi orang awam sih ikuti saja. Kalau yang berpikir mana ada. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaksi ya, channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikardus penghujat penista agama Islam. Kita tahu 2025 ditutup dengan sebuah konflik yang sangat luar biasa di dunia diskusi lintas iman ini, yaitu konflik di mana Edis Tipu dihajar mati-matian, diserang dari segala sisi oleh orang-orang yang tidak senang Edis Tipu menjadi polikardus nomor 1. Orang-orang yang tidak senang, donatur-donatur mereka diambil oleh Edis Tipu. Orang-orang yang tidak senang melihat jumlah donasi Edis yang sangat fantastis, bahkan menyentuh 10 miliar saat penutupan tahun 2025 kemarin. Dan kita tahu itu semua dimulai dari serangan Rudy Iskariot kepada Edis Tipu, dilanjutkan oleh Pak Bom-Bom, terus ada juga RK, dan juga akhirnya Robert Lele yang sebelumnya ada di kubu Edis Tipu berubah, pindah haluan. Begitu juga dengan Elia Miron dan Victory Alda yang sempat
Ya, sempat ada di kubu Edis, terakhir juga pindah haluan. Dan kita tahu ini semua dimulai dari Rudy Iskariot yang menghajar Edis Tipu, yang tidak senang karena Edis Tipu membahas donasi untuk Rudy Simamora. Jadi kita tahu awal mula konflik tersebut adalah saat Edis Tipu mempertanyakan donasi untuk Rudy Simamora yang dikelola oleh Rudy Iskariot. Mana uang itu? Kenapa tidak diserahkan kepada anak Batak? Kasihan dia di penjara. Istrinya untuk makan susah. Begitu juga dengan dia di penjara, nggak ada uang, nggak ada biaya hidup dan sebagainya. Mana tanggung jawab kamu sebagai penggalang donasinya? Uang donasi yang terkumpul ratusan juta. Tetapi kenapa tidak ada 1 sen pun kamu berikan kepada Rudy Simamora? Itulah awal mula dari segala konflik, teman-teman. Dan ternyata, ya, yang paling mengejutkan, konflik tersebut ternyata adalah skenario. Adalah skenario yang dibuat oleh Rudy Iskariot untuk menaikkan kembali nama dia, sekaligus supaya Edis berhasil membuat rumah kumpul kebonya. Loh, kok bisa gitu kan gitu? Bukankah Edis memang sudah mengumpulkan dari awal tahun 2025? Di sini teman-teman harus tahu ya, Edis Tipu berlomba dengan waktu. Di akhir 2025, dia harus sudah membeli sebuah rumah di Amerika agar dia bisa memperpanjang izin tinggalnya, agar dia bisa hidup di Amerika dengan layak. Dia nggak mau hidupnya nanti seperti Saifuddin Ibrahim yang terkantung-kantung, yang 1, 2, 3 bulan haleluya, bulan keempat salibkan dia, kan gitu, menurut keterangan Ibun. Di sini Edis Tipu meminta nasihat dari seniornya yang memang sudah profesional dalam menipu uang donasi. Siapa lagi kalau bukan Rudy Walabu. Dan ini bukan kali pertama konflik yang terjadi antar Polikardus adalah sandiwara. Ini bukan kali pertama, teman-teman. Sebelumnya, kita juga pernah disuguhkan dengan konflik antara Rudy Iskariot dengan Pak Bom Bom. Di mana waktu itu konfliknya besar, ya, dua-dua adalah nama yang cukup beken, dan mereka berebut yang namanya donatur. Mereka berebut domba-domba. Dan ternyata, dari mulut Rudy Iskariot sendiri mengakui, konflik tersebut ternyata hanyalah skenario untuk menaikkan nama mereka. Jadi mereka ini berpikir dirinya kayak artis, teman-teman. Artis kan sering ya, saling serang, saling hujat. Tujuannya apa? Supaya atensi, perhatian dari masyarakat tersita kepada mereka. Nah, begitu juga dengan Polikardus ini. Mereka ini kan selalu merasa dirinya artis. Jadi supaya perhatian publik hanya terfokus ke mereka, mereka ciptakanlah konflik demi konflik, skenario demi skenario. Dan di sini kalian bisa lihat, dari konflik yang terjadi antar Edis Tipu ini, yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan ya tentu saja 2 nama ini. Yang pertama Edis Tipu. Loh, tapi Edis Tipu kan dihujat oleh orang-orang non-Edis. Yes, itu karena blunder yang dia lakukan sendiri. Dengan mengatakan Trinitas buang ke tong sampah. Itu kan spontanitas yang tiba-tiba muncul. Yang tidak ada di skenario. Dia sendiri kan, yang tiba-tiba istilahnya buat-buat sendiri, oke? Terus yang kedua, teman-teman, kita bisa lihat Edis Tipu sebelumnya ya, donasi yang masuk itu tidak sebanyak setelah dia diserang oleh Rudy Iskariot, Pak Bom Bom dan kawan-kawannya. Kita lihat di 2 bulan terakhir, bulan 11 dan 12, donasi dia naik sangat kencang. Kenapa bisa naik sangat kencang? Karena orang kasihan dengan Edis Tipu. Orang kasihan karena dia diserang, dihujat, dimaki, dan sebagainya. Ciri-ciri orang Indonesia itu memang cepat simpati dengan kemalangan orang lain. Apalagi setelah Edis Tipu digambarkan, hidup susah di Amerika. Hanya pakai sandal karet, teman-teman. Hanya pakai sandal yang dia miliki, ya, dari Indonesia dibawa sampai Amerika, nggak pernah ganti sandal. Tidur pun cuman beralaskan tikar. Ingat nggak bagaimana Edis Tipu menggambarkan betapa sedihnya dia di Amerika. Oke, nangis-nangis saat jumpa orang. Begitu juga dengan teman-temannya yang menggambarkan Edis Tipu pikul salib.
Hanya dialah yang berhasil memurtadkan umat muslim. Sedangkan Pak Bom Bom, Rudi Iskariot, diskusi selama ini panjang kali lebar, bertahun-tahun ya, hujat sana hujat sini, nggak ada satupun yang mereka murtadkan. Edis berhasil. Simpatilah, simpatilah para Laskar Polikardus ini. Jadi Edis diuntungkan. Setelah dia diserang, banyak orang kasihan sama dia sehingga donasi makin kencang. 2 bulan terakhir donasinya naik luar biasa. Naik luar biasa karena dia digambarkan sebagai korban. Ya, awalnya kan gitu, digambarkan dia sebagai korban. Sedangkan blunder-blunder yang dia lakukan yaitu kesalahan dia. Tetapi di balik blunder-blundernya banyak orang yang simpati akhirnya mendukung dia juga. Kita lihat sampai ada yang namanya kelompok herder Edis. Menamai diri mereka herder Edis, teman-teman. Dan ini rupanya skenario antara Edis dan Rudi Iskariot. Mereka pura-pura berantem, jadi bad cop and good cop, supaya perhatian publik tersita. Dan ini yang bocorkan adalah Robert Lele ya. Dan menurut analisa saya, ini benar. Ini benar sekali, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Ajaran Edis dan Rudi itu sama. Rudi poligami, kawin 2 kali. Edis mengatakan, kalian jangan menyesatkan ketika orang itu poligami. Oh, sama ya. Ketahuan main-main di belakang. Ternyata saling membela. Di depan-depan kelihatan ada superior, ada saling satu nyerang satu. Biar algoritmanya dapet lah. Orang-orang punya rasa iba lah, biar kirim-kirim donasi terus. Oh gitu ya. Yang lain-lain yang hanya bermodal, yang namanya ikuti saja, typing-typing kenceng, udah nyumbangin, minimal mereka nggak makan sehari, yang penting nyumbang buat Tuan Edis. Malah akhirnya ketahuan ada permainan drama seolah-olah kasihan. Membuat perasaan iba yang berkepanjangan. Seolah-olah dizolimi. Ya, jadi permainan-permainan itu sama seperti permainan umat Mokondo. Ya guys ya. Umat Mokondo cara berpikirnya juga seperti itu. Mainnya selalu playing victim. Diseranglah. Setiap hari diseranglah, belum makanlah. Tidurnya di bawah kalau umat-umat Mokondo ketika waktu di Palestina itu kan mereka tidurnya di tenda-tenda di bawah karpet lah. Edis pun juga gitu, tidurnya beralaskan karpet. Amerika ini bos. Dipikir Indonesia kali ya musimnya hanya musim tropis yang hanya 2 musim gitu. Ini ada salju bos, kok tidurnya di tikar bos. Ya bagi orang awam sih ikuti saja. Kalau yang berpikir mana ada. Hidup ini mau ngapain lagi kalau bukan ngemis-ngemis untuk beli celana dalam. Kerja kagak punya. Ya mau ngapain lagi? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ikuti saja. Apalagi yang bisa diharapkan kalau bukan ngemis-ngemis coy. Buat bahan entertain tiap hari coy. Buat bahan-bahan ya, malah nyenggol mata pisau. Saya bukan bagian dari drama kalian, saya dianggap-anggap seperti kalian. Ya Allah, beda kelas lah. Saya malah dibawa-bawa, katanya sama seperti ajaran Rudi Yohanes. Lah, kau yang ikutan buat bangun rumah dari hasil donasi seperti si Rudi. Saya lagi. Macam mana lah kau ini? Hah? Sadarlah kalian berdua. Kalian bawa-bawa saya pula lagi.
Kalian berdua yang ajarannya sama, minta-minta rumah. Saya dibawa-bawa pula lagi. Jadi kalau mau ya debat-debat aja. Kenapa disamakan lagi sama si Rudy? Tapi itulah teman-teman ya. Rudy itu pernah mengatakan bahwa mereka ini hanya entertain. Dia itu hanya entertain. Dan Edis dan Rudy itu sudah berteman tuh sudah sangat lama. Ya. Jadi nggak usah heran teman-teman kalau hal-hal itu sudah terjadi. Kita bukain ya supaya teman-teman lihat. Ini udah lama banget. Ya, mereka tuh udah berteman lama banget. Masa hari ini tiba-tiba bertengkar? Kalau bukan tujuannya untuk dapat donasi. Enggak ya, kita bukain dulu. Jangan buat drama-drama berkepanjangan lah. Biar satu ditonton pula, satu merasa mendapatkan dihina-hina. Di belakang-belakang mereka lagi yang namanya berkomunikasi. Besok kau pakai ini aja. Besok pakai main-main perasaan mereka biar mereka merasa iba kau dapat duit lagi. Begitukah cara kalian berdua? Penganut rumah anak terang dan rumah apologet. Penganut rumah anak terang dan rumah apologet. Sama-sama punya rumah. Untuk kau bisa dapat rumah kau harus seperti saya Edis, kata si Rudy. Kalau kau mau bisa dapat rumah kau harus seperti saya Edis. Kau harus bisa menggambarkan bahwa nanti, sebentar ya kita lihat dulu nih. Ya. Pembicaraan Rudy dan Edis. Jadi Rudy itu pernah ngajarin Edis. Ya. Terkait dengan hal-hal yang banyak lah ya. Aduh, itu jadi Rudy itu tahun berapa itu ya? Rudy ngajarin Edis. Edis, nanti kau jangan pakai nama ini, kau pakai nama yang lain saja. Diajari. Saya nggak bohong itu ada itu. Saya lupa itu di mana. Edis, nanti kau jangan pakai nama apalah, pakailah yang singkat biar nanti gampang lah orang tahu. Oh gitu katanya. Edis, kalau kau mau dapat rumah, kau minta sama seperti saya. Jangan minta rumahnya bilang rumahmu. Ya bilang aja rumah anak terang sama sepertiku. Kau pakai aja rumah apologet. Kalau kau mau dapat duit, kalau kau mau dapat begitu, jangan bilang beli rumah untukmu. Bilang aja rumah sama sepertiku, brandingnya di belakang-belakang itu rumah anak terang. Gampang lah, nanti kalau udah punya rumahnya, siapa yang mau minta-minta? Itu kan atas namamu. Pakai aja bawa rumah apologet gitu. Bagus juga. Modus-modus yang bagus. Bagus. Kayaknya saya juga mau ikut. Kayaknya saya juga mau minta donasi rumah ini kalau ini. Saya yang nggak ada keterlibatan dengan rumah-rumah, ya tiba-tiba saya dibawa-bawa dalam urusan mereka berdua. Lama-lama saya juga mau minta rumah kayak gini. Mintanya rumah anak gelap apologet. Satu kan rumah anak terang, satu rumah apologet. Ya kalau mungkin saya buatin rumah anak gelap apologet. Biar dua-duanya masuk gitu kan. Yang satu gelap menjadi terang, terang menjadi gelap.
dan apologet yang hanya bermodalkan berbicara tentang kegelapan. Tiba-tiba ada yang mau nyumbang gitu. Bertanggung jawabannya itu susah coy. Ditagi-tagi pula lagi dari. Aduh, digabung pula lagi hartaku dengan rumah yang tak seberapa itu. Hancurlah ya karirku ini ya, hanya gara-gara minta-minta rumah. Aduh, macam mana pula. Aduh, pikir-pikir tuh. Itu beban utama tuh paling dalam hidup tuh kayak gitu ya, menanggung beban seumur hidup. Ya. Orang akan mengenang ketika waktu kau cari duit untuk beli rumah. 7 turunan itu orang akan bicara teman-teman. Ya, itu yang paling fatal ketika waktu minta-minta ya. 7 turunan lu ya, itu orang akan ingat. Kau anaknya Rudi Yohanes. Iya. Oh, dulu bapaknya tukang minta nih rumah anak terang. Terus sekarang kau tinggal di rumah itu. Itu akan diingat. Aduh, saya nggak. Untung puji Tuhan ya, saya diberikan makanan minuman itu dan selalu bersyukur ya dengan apa yang saya miliki ya. Untuk pribadi juga. Ya, nanti saya bangun rumah kepahitan, cocok MP. Rumah kepahitan. Ya, bikin rumah kepahitan ya, bagus. Rumah kepahitan. Siapa yang mau nyumbang untuk rumah kepahitan? Juga ternyata ya, memang ada ini juga sih ya. Ini ada yang mau naik guys. Sebentar ya. Serafim, apakah jawabmu? Aku berjanji Serafim. Ini ada lagi yang mau naik. Bentar ya, satu-satu. Selamat malam, Bang. Malam. Iya. Ini temanya apa, Bang? Itu temanya Yesus adalah Tuhan, dan tadi kita podcastnya dengan Siti terkait dengan saksi Yehova dan beberapa Ustadz Bulca. Silakan. Siapa itu? Om Uclim tadi naik ya? Tadi Uclim ada yang naik maksudnya? Enggak. Ya udah, Bang mau ngomong apa? Oke. Terkait Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan betul kan ya? Sang Bapa Tuhan juga kan? Betul? Sudah dinyatakan melalui anaknya. Iya, Roh Kudus juga Tuhan, betul? Iya, secara gini, saya tanya sama Anda, apa itu arti Tuhan? Tuhan itu Sang Pencipta. Tuhan itu Sang Pencipta. Tuhan itu Sang Pencipta. Benar. Iya. Terus Roh Kudus menciptakan enggak? Sebentar. Roh Kudus menciptakan. Iya. Yesus menciptakan enggak?
Iya, Bapa menciptakan nggak? iya, Berarti mereka bertiga adalah Tuhan. iya. Oke. Silakan. Ada lagi? Nah, yang jadi serangan muslim selalu ditanya, jadi berapa Tuhan kamu gitu kan? Kalau kita jawab satu, padahal jelas-jelas 3 Tuhan. Kalau kita jawab 3, oh berarti kau politeisme gitu. Nah, gimana itu Bang? Loh, una substantia tres in persona. Jadi segala sesuatu itu Bapa merencanakan, ya Yesus yang melakukan dan Roh Kudus yang menuntun kan. Dan ketika dalam penciptaan, ya pada awal mulanya semua itu sudah jelas, ya bahwa dengan fungsinya masing-masing, sama seperti tubuhmu gitu kan. Semuanya satu kehendak, yaitu tubuhmu. Ya, dirimu ada yang namanya nih, ada murid Yesus nih. Kau namanya siapa, Bang? Eko. Namamu siapa? Eko. Ada tubuh Eko, ada jiwa Eko. Siapa? Udah Eko aja lah. Iya, Eko. Ada tubuh Eko, ada jiwa Eko, ada roh Eko. Ada berapa Eko? Itu kan satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan Bang. Menyatu. Ya sudah. Dalam satu tubuh. Tapi kan bukan dalam satu Yesus nama. Tidak menyatu dalam satu tubuh Bang. Waktu Yesus disunat kan dia diserahkan kepada Bapa tuh. Ya kan? Bukan diserahkan kepada Bapa. Jadi itu dalam tradisi Yahudi, ketika dalam Lukas itu kan dikatakan bahwa itu tradisi Yahudi. Kalau kau baca di situ, ya makanya kalau teman-teman membaca segala sesuatu mengikuti narasi dari umat Islam, caranya bakal seperti itu. Kalau teman-teman membaca sesuai dengan penulisan Lukas, ya di sini Lukas 20 kan. Nih kan? Ya. Dan ketika genap waktu pemuktahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini menurut hukum Taurat Musa, membawa anak-anak itu, coba apa yang tertulis menurut hukum Tauratnya? Seperti ada tertulis, semua anak-anak sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi ini konteksnya mereka menyatakan bahwa Yesus itu setiap anak lelaki Allah. Di mana dia diserahkan di situ. Itu kan tradisi. Iya, berarti kan Tuhan yang disunatkan Tuhan, diserahkan juga kepada Tuhan lagi. Nih. Iya, bahwa tradisi Yahudi semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Menurut tradisi dari Yahudi, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu kan tradisi. Setiap tradisi itu harus diikuti. Menyerahkannya kepada Tuhan. Apakah ada banyak Tuhan di sini? Ini kan menurut tradisi. Yesus itu, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ketika waktu kau bilang bahwa Yesus adalah Tuhan, ya ketika dalam kemanusiaannya, mereka belum mengenal bahwa Yesus itu Tuhan seutuhnya. Makanya mereka menyerahkannya. Tetapi apakah dia Tuhan? Ya. Dalam Lukas 2 ayat 11 sudah dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi apakah mereka sudah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar? Ya, mereka tetap dalam keraguan. Makanya mereka menuliskan ini. Ya, tetap diserahkan kepada Tuhan. Cuman
analogi yang abang bawakan tadi, yang tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi satu pribadi utuh yang nggak bisa terpisah. Sedangkan Tuhan itu kan ada 3 pribadi, Bang. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu Loh, saya gini, menjadi satu pribadi. tidak ada yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal itu sesempurna mungkin. Karena Allah itu di luar akal batas nalar manusia. Kita manusia ini terbatas, hanya bisa menjelaskan semampu kita. Saya kebanyakan menjelaskan tentang nalar tubuh kita, diri kita. Ya, kalau Anda mau menjelaskan sesempurna itu tidak mungkin ada yang bisa. Karena itulah Allah. Allah itu tentu lebih tinggi. Jabatannya lebih tinggi, lebih maha kuasa dari manusia. Makanya tidak ada yang bisa menyelami pemikiran Allah. Kita hanya bisa menjelaskan sesempurna mungkin pun tidak bisa, tetapi mencoba untuk sempurna. Kalau Anda merasa rumit dan sulit, ya memang itu Allah kita. Allah yang tidak dapat terselami, bukan hanya ngomong tentang satu terus jadi batu, nggak bisa. Orang mau percaya atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Yang terpenting kita itu memahami apa pemikiran Allah. Bukan apa yang menjadikan kita harus menjelaskan kepada orang. Ketika lu bertanya, ya sudah. Pada intinya Allah itu pernyataan kita adalah kasih, kudus, dan adil. Tidak pernah yang halal seperti ini. Ketika Anda bertanya, tidak pernah Allah itu yang namanya berdosa. Allah itu tidak adil. Allah itu tidak kasih. Allah kita itu yang terpenting tidak keluar dari prinsipnya, asas-asasnya. Karena kalau kau menjelaskan tentang kealahan itu, yang penting Berarti tidak keluar dari abang prinsip mau- Allah. Oke, berarti abang secara tidak langsung mengiyakan pernyataan Edis yang mengatakan pemahaman Tritunggal secara utuh itu nggak penting. Yang penting kita tahu ajaran Yesus, mengamalkannya, melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Anda sama dong. Kok salahnya di mana? Iya, berarti Mana sama kesalahannya? dengan Edis. Edis juga mengatakan juga nggak penting orang paham Tritunggal sampai mendetail katanya. Yang penting Loh, orang Edis itu sebentar. eh, Sebentar. Edis itu gila ketika dia menyatakan Yesus itu masih hamba. Kok saya disamakan dengan Edis? nggak, Kalau Yesus dia itu hamba, bilang apakah sebentar? pemahaman Apakah Tritunggal. sebentar. Allah Tritunggal, ya konsep Allah Tritunggal itu dibuat oleh manusia untuk menyatakan una substantia tres in persona. 3 substansi dalam satu hakikat, dalam kesetaraan. Yesus masih hamba sampai saat ini. Yesus masih yang namanya lebih rendah daripada Allah Bapa. Kok kau samakan lagi, kau sakit jiwa ini. Sejak kapan kalau ada yang lebih tinggi, lebih rendah itu dinamakan tentang kasih? Kalian tahu nggak teman-teman, dari konflik ini siapa yang paling diuntungkan? Edis, baru namanya Rudi Iskariot. Loh, Rudi Iskariot diserang tapi, dihujat tapi, yes. Rudi Iskariot memang digigit habis-habisan oleh Herder Edis. Dihujat habis-habisan oleh Herder Edis. Tapi di balik itu semua, banyak keuntungan yang dia dapat. Yang pertama teman-teman, Rudi Iskariot kemarin sudah tenggelam. Channel YouTube-nya sudah tidak ditonton oleh orang Kristen sekalipun. Dia benar-benar sudah dilupakan. Dia adalah Polycarpus yang sudah dilupakan. Tapi karena konflik dengan Edis, perhatian menjadi begitu besar kepada dirinya sehingga channelnya kembali naik. Dan dia sendiri mengakui kan, dia sendiri senang, dia bilang, ya silakan, ya nonton terus. Kalian nonton saya yang untung, AdSense saya banyak gitu kan. Perhatian kepada saya jadi besar gitu. Yang nonton tuh kalau nggak herdernya Edis, ya Muslim. Itu dia sendiri yang kata-katain. Bahkan dia sering sekali memaki-maki pendukungnya Edis di live-nya. Yang dia sebut sebagai herder, zombie, dan sebagainya. Kalian bisa lihat kolom komentarnya dibanjiri oleh hujatan. Sekarang gini teman-teman, ya, cara terkenal di Indonesia, kalau bukan banyak fans, ya banyak haters. Pilihannya cuma 2.
Mau banyak fans atau banyak haters. Rudy Iscariot melihat dia tidak bisa lagi dapat fans yang banyak. Jadi yang dia kejar apa? Hatersnya. Dan itu sudah dia lakukan dari dulu. Rudy Iscariot adalah orang yang paling pintar membuat konflik sesama mereka. Sudah tidak terhitung berapa banyak Polycardos Kristen yang pernah konflik dengan dia. Bahkan pendeta-pendeta yang ada di dunia diskusi lintas iman, semua pernah berkonflik dengan Rudy Iscariot. Muri Wali pernah, Mel Atok pernah, Esra Soru pernah ya. Siapa yang tidak pernah konflik sama dia? Deki Ngadas ya. Siapa lagi? Semua pernah teman-teman. Kenapa? Karena dia memang mendapatkan popularitas dari konflik tersebut. Oh, tapi kan dia dirugikan. Enggak, teman-teman. Kalau yang memang tidak suka dia, akan tetap tidak suka dia. Cuman bedanya, dulu benci, sekarang jadi sangat benci. Levelnya kan cuman itu. Dulu banyak yang benci dia. Tetapi setelah konflik dengan Edis, jadi makin benci. Tapi yang orang benci dia itu apakah berubah jadi suka? Enggak kan? Ada 10 orang benci kita. Sekarang jadi 8 sangat benci, 2 tetap benci. Ada nggak imbasnya sama kamu? Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada imbas tambahan lagi gitu. Damage tambahannya udah nggak ada. Orang benci, mau sangat benci, super benci, ya sama gitu kan. Tapi apa yang didapat Rudy jauh lebih menguntungkan. Yaitu apa? Perhatian viewers naik gila-gilaan. Bahkan bisa jadi dia dapat persen dari Edis. Kita mencurigai Edis ini tanya sama Rudy. Apalagi kan Rudy memang gurunya. Ya. Rudy Iscariot ini senior, teman-teman. Kalau kalian mau buat skenario, buat penipuan, nggak ada yang lebih ahli daripada dirinya. Rudy Iscariot sudah membuktikan dia berhasil bangun rumah dengan menjual anak yatim. Dia berhasil buka usaha gereja. Ya, saya sebut usaha di mana sebelumnya ya, dia galang donasi pakai nama GB Kairos. Terakhir, gereja tersebut tidak dia berikan kepada GB Kairos, tapi menjadi gereja pribadinya. Terserah dia mau pakai gereja apa, yang penting uang bisa dia kelola. Kalau GB Kairos nggak bisa dia kelola, karena dia harus serahkan. Kalau ini kan nggak, dia yang kelola. Ini usaha dia. Padahal saat itu reputasinya lagi hancur, tapi dia berhasil mencari cara supaya bisa tetap donasi terkumpul. Nah, kali ini dia pakai Edis. Saya nggak tahu ya, Edis yang menawarkan diri, yang nanya kepada dia, atau dia yang menawarkan kepada Edis. Dis, kamu mau rumah nggak? Saya bantu kamu, saya buat skenario. Nanti kita konflik, begini, gitu kan. Dibuat skenarionya. Tapi ada persen yang harus dibayar. Bisa jadi kan, dapat 20, 30, atau setengah dari yang didapat oleh Edis. Bisa jadi kan, dan Edis mungkin lihat 9-10 bulan terakhir ini donasinya cuman segini, sampai bulan 12 pun ya kurang lebih segini lah gitu kan. Kan bisa ditakar, teman-teman. Kalau setiap bulan kamu dapat 400 juta donasi, oke, setelah 10 bulan ada 4 miliar. Kan nggak mungkin tiba-tiba di bulan 11-12 loncat ngejar 6 miliar. Dia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan Rudy Iscariot menawarkan itu. Oke, kita buat skenario nih supaya donasi kamu kencang. Tap, meledak, teman-teman. Meledak. Banyak orang kasihan sama Edis. Karena Rudy Iscariot memainkan peran ofensif saat itu. Ya, bulan 11-12 itu kan dia yang serang-serang Edis terus. Yang bodoh Pak Bom Bom ikut ketarik dalam konflik tersebut. Kalau kalian tanya, siapa yang paling dirugikan? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom nggak dapat keuntungan, teman-teman. Yang ada dia rugi, babak belur. Digigit oleh Herdeni Edis. Popularitas dia tambah hancur. Karena dia tidak pandai memainkan peran sebagai anti-Edis. Rudy Iscariot memainkan peran tersebut. Terus membuat konflik. Pak Bom Bom kan nyerah tengah jalan. Nanti maju lagi, nyerah lagi, hilang gitu. RK kemarin sempat jadi anti-Edis, tapi sekarang hilang lagi kan. Dilupakan lagi. Waktu kemarin dia merajuk nggak mau debat. Nah, sempat naik kan. Nah, tiba-tiba begitu dia sekarang nggak nyerang Edis, ya udah hilang lagi gitu. Rudy sekarang pintar, dia serang-serang terus gitu. Nah, jadi penontonnya rame dan dia juga dapat persen dari Edis. Ya, dan donasi Edis itu luar biasa. Berkat skenario ini meningkat dengan sangat fantastis.
Dan memang Rudy Iskariot ini pintar sekali teman-teman, membuat skenario-skenario seperti ini. Kalian kalau debat sama dia akan menawarkan, nanti kamu gini, kamu gini, kamu gini. Yang penting kita sama-sama rame. Ya, saya dulu pernah ditawarkan gitu. Udah kamu jangan serang periuk saya, dia bilang. Ya, kamu janganlah bahas-bahas penipuan saya. Mending kamu buat konten begini-begini. Nanti saya balas begini. Ya, kita gini-gini. Oh, saya bilang enggak, ini bukan sandiwara. Ya. Saya bilang ini kita lagi berjihad. Ini lagi berjihad, teman-teman. Bisa sembarangan seperti itu. Langsung saya tembak dia. Itulah dia marah. Dia anggap saya nggak mau kompromi dengan dia. Padahal sama-sama menguntungkan. Saya bilang enggak. Silakan kamu cari orang lain. Kalau saya enggak. Ya, nggak ada sandiwara seakan-akan kamu bela Islam, kamu bela Kristen, saya bela Islam, ya terus kita berantem gitu kan supaya orang perhatiannya sama kita. Aduh, ini kok jadi sandiwara teman-teman? Kita ini bukan konten kreator. Ya, saya udah bilang berkali-kali, saya nggak pernah mau dibilang konten kreator teman-teman, nggak mau ya. Ya, lebih bagus saya jualan madu teman-teman. Daripada saya jadi konten kreator yang menjual agama seperti yang dilakukan Polikardus ini. No. Ya, kita lillahi ta'ala. Ya, kalaupun memang teman-teman ya, sudah tidak bisa lagi, kita dicekal ya, kita di penjara dan sebagainya, ya sudah gitu. Tapi kalau skenario kayak mereka, ya udah mereka aja gitu. Ini yang teman-teman harus tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Kalian yang nilai sendiri teman-teman ya. Ini data sudah ditampilkan. Ya, data sudah ditampilkan. Ini ternyata juga dari Robert Lele, dan analisa ini cukup benar teman-teman, cukup beralasan. Dan kalau kita lihat setiap konflik kan kita harus lihat dulu nih dampaknya apa, siapa yang dirugikan, apa yang terjadi. Kalau kita lihat ini semua menguntungkan pihak Edis dan Rudy Iskariot. Dua orang yang jadi tokoh sentral dari konflik ini malah paling dapat keuntungan. Paling banyak keuntungan yang mereka dapat. Aneh gitu. Aneh sekali. Dan ini makin membuktikan bahwa ini hanyalah skenario. Ya, hanyalah skenario teman-teman. Bagi orang Kristen, ya mereka cuma jadi sapi perah. Mereka cuma jadi korban, mereka dibodohi ya. Karena memang Rudy Iskariot selalu menganggap bahwa orang Kristen ini adalah sapi perah yang paling gampang untuk dikibulin. Kan dari dulu dia menjadikan orang Kristen itu sebagai ya tumbal dia. Selalu teman-teman. Baik tumbal uang maupun tumbal konflik dia. Dia butuh rumah, minta sama netizen. Dia butuh mobil, minta lagi. Dia ribut sama orang, netizen yang disuruh baku hantam. Suruh netizen yang maju, ribut sama orang. Kan dari dulu karakternya gitu. Betul nggak? Kalian yang analisa sendiri. Oke, dan tentu saja nggak seru nonton Polikardus yang sedang sandiwara dan ribut ini kalau tidak sambil mengkonsumsi cemilan terbaik dan minuman terbaik teman-teman. Jangan lupa ya, minuman terbaik itu tentu saja bukan hanya enak diminum, segar, tapi juga menyehatkan. Di luar sana banyak minuman yang enak, ya. Yang baik itu apa? Ya tentu saja mau di madu ya, madu alami yang membuat tubuh kita sehat dan tentu saja sangat baik untuk kesehatan kita. Oke, mungkin itu aja. Yang mau beli jangan lupa di check out. Link belinya sudah ada di deskripsi video. Ada free ongkir, mulai harga 40.000 sudah dapat setengah kilo. Dan bagi teman-teman yang mau ikut partisipasi untuk rumah perjuangan kami, di mana 2026 ini saya pindah, kita akan lebih serius, akan lebih totalitas di 2026 untuk melawan para Polikardus. Itulah kita bangun, kita buat yang namanya rumah dakwah atau markas dakwah HMC ya, supaya lebih totalitas. Dan ini lagi dalam progres semua. Mohon doanya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.